Halo, jumpa lagi dalam observasi obrolan seputar konservasi dari Kantor Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. Nah, siang ini kita sudah bersama Bang Firdan. Ya, Beliau ini salah satu koordinator unit ya yang ada di Warsi yang membidangi tentang pengelolaan kayu. Jadi kita akan bincang-bincang dengan Bang Firdan tentang hutan Jambi hari ini. Firdan, bisa dijelaskan itu kalau kita lihat hari ini bagaimana sih komposisi pemanfaatan hutan kita hari ini di Jambi? Kalau kita lihat dewasa ini sejauh ini ya, dari total luas kawasan hutan kita di Provinsi Jambi ada beberapa pemanfaatan tentunya sesuai fungsi kawasannya. Ada yang konservasi, itu taman nasional, kemudian ada yang lindung statusnya fungsi kawasannya, kemudian ada yang produksi. Nah, ya begitulah nih. Ya berarti kalau di kawasan hutan produksi itu berarti itu adalah kawasan yang bisa dimanfaatkan kayunya. Ya, Bisa, seperti itu kira-kira. Pemanfaatan kayu di hutan alam itu seperti apa sih? Apakah memang dieksplor dari hutan alam saja atau memang mereka produksi atau seperti apa? Bisa dan eksplor lebih jauh. Nah, untuk pemanfaatan hasil hutan kayu ini kan ada beberapa skema juga nih. Ada pemanfaatan kayunya yang hutan alam, kemudian ada juga yang hutan tanaman. Nah, kalau yang hutan alam ini memang kita memanfaatkan kayu hutan yang ada kemudian dengan metode ada namanya silviculture intensif atau silin. Kalau hutan tanaman ini bagaimana kawasan hutan ini kita buat perencanaan, buat per blok dan kita tanami, dan kapan dari mulai penanaman, kapan akan dipanen dan kapan akan dijual. Nah, itu yang perbedaan kalau untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Nah, sekarang ini kan memang di Provinsi Jambi ada 21 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, HT, hutan tanaman. Dan ada 2 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dari HA, hutan alam atau HPH tadi. Nah, itu. Dan ada juga yang pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana Uni sudah sampaikan tadi yang di hutan produksi. Ada sekitar 220 lebih lah kawasan berupa skemanya HTR, hutan tanaman rakyat. Ada juga hutan kemasyarakatan. Nah, itu adalah skema dari perhutanan sosial, mana hutan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu. Berarti kan memang ada pengusahaan hutan ini yang dilegalkan negara gitu ya, dengan adanya aturan-aturan hukum yang terkait dengan itu. Nah, tapi belakangan kita kan juga dari dulu lah ya, bukan belakangan aja, bahwa kita itu juga masih berkutat dengan masalah illegal logging gitu ya. Betul nih. Jadi kita ada banyak sekali lah kalau dulu itu Jambi cukup terkenal lah dengan illegal loggingnya, dengan kayu-kayu besarnya, walaupun kemudian ada penindakan hukum segala macam di situ, tapi sampai hari ini illegal logging itu masih muncul gitu. Artinya kita masih bisa baca-baca, oh masih terjadi nih penangkapan kayu. Itu sebenarnya gimana sih kita bisa mengetahui misalnya kita kemudian hasil illegal logging itu kan masuk ke pabrik-pabrik, kita nggak tahu kemudian pabriknya itu kemudian kita memanfaatkannya gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kita ngelacak bahwa ya barang atau benda yang berasal dari kayu itu dia berasal dari yang diproduksi secara legal atau ilegal? Nah, sebelum Firdan masuk ke sana nih, mungkin Firdan akan mulai lebih ke bagaimana pendekatan untuk memberantas illegal logging ini. Ini ada 2 pendekatan nih saat ini yang ada di Indonesia. Yang satu itu dengan penegakan hukum, ya langsung tangkap, langsung dihukum, ya kan, sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian ada 2 dengan soft approach atau pendekatan yang lembut gitu. Yaitu yang sekarang sudah sejak tahun 2009 regulasinya ada di Indonesia, itu dengan sistem verifikasi legalitas kayu. Nah, sistem verifikasi legalitas kayu inilah yang akan nanti memverifikasi lacak balak kayu-kayu yang dari produksi hingga nanti ke konsumen. Nah, itu nih. Jadi kita sebenarnya pengusaha atau perusahaan atau industri yang memanfaatkan kayu ini harusnya sudah punya izin gitu ya, sudah punya izin bahwa kayu yang digunakan mereka itu legal. Artinya mereka akan punya namanya dokumen SVLK itu. Ya. Nah, itu kalau kita lihat kondisi hari ini, itu apakah semua perusahaan tadi yang tersebut termasuk mereka yang memproduksi kayu, hasil kayu tadi berupa HTA, PH, terus kemudian juga industri-industri kayu yang ada di Jambi, apakah itu sudah memiliki dokumen itu?
kalau kita lihat ini sekarang sebenarnya kan sebelum kita masuk ke situ ada 3 ideologi yang hadir di SVLK ini. Ini menarik sekali. Yang pertama itu adalah upaya untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik. Terus yang kedua adalah transparansi. Nah, transparansi inilah yang akan diwakili oleh para pihak independen. Independen maksudnya dari penilaian untuk sertifikat itu sendiri sampai pemantau independen, itu adalah independen semuanya. Jadi transparansi memang dituntut besar dalam SVLK ini. Terus yang ketiga adalah keterwakilan. Nah, ini bukan menjadi hanya dari tanggung jawab dari pemerintah saja atau KLHK saja atau pemerintah provinsi atau kabupaten saja. Ini sudah multi stakeholder gitu. NGO pun terlibat di sini. Maka 3 ideologi inilah lahir sistem verifikasi legalitas kayu. Nah, kalau terkait pertanyaan Uni tadi, apakah semuanya sudah mengaplikasikan sistem verifikasi legalitas kayu atau sertifikatnya? Kalau sampai saat ini di Provinsi Jambi studi kasusnya sendiri masih belum. Ya, ada mungkin sekitar 50% yang sudah menerapkan, dan itu rata-rata perusahaan-perusahaan besar yang industri primer yang produksinya lebih dari 6.000 kubik dalam setahun, kemudian HTI dan HPH-nya yang sudah. Sedangkan yang untuk industri UMKM yang kecil, furnitur atau industri yang kecil dari 2.000 kubik per tahun itu sangat jarang sekali kita ketemukan di sini. Nah, untuk yang masih belum mengurus SVLK-nya itu gimana sih langkah-langkah yang harus ditempuh? Itu siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk supaya kita benar-benar clear bahwa kayu yang beredar, kayu yang dimanfaatkan itu kita benar, ini memang dia bisa kita manfaatkan, dia legal. Artinya kalau kita legal memanfaatkan kayu itu, kita kan tidak ada perasaan, saya turut menyumbang kerusakan alam. Paling tidak kan ada perasaan itu yang harus kita jaga. Iya, benar-benar. Itu gimana caranya? Kalau untuk proses sendiri tentu si pemegang izin, apakah itu izin perhutanan sosialnya, apakah itu izin IUP-HK-nya, apakah itu industri primer atau lanjutan atau UMKM furnitur segala macamnya, mereka mengajukan izin itu dan meminta ke lembaga penilai dan verifikasi independen. Nah, itu lembaga penilai verifikasi independen itu yang telah terakreditasikan ya nih, Komite Akreditasi Nasional yang sudah tercatat. Kemudian dari LPVI itulah, lembaga penilai itu, lembaga sertifikasi itu yang akan melakukan audit di daerahnya masing-masing ke industri-industri itu atau perusahaan itu. Setelah melakukan audit dengan beberapa penilaian, ada melihat dari aspek lingkungan, ada lihat dari aspek sosialnya, ada melihat dari prasyarat atau dokumen legalnya, kemudian dari sampai ke tenaga kerjaan itu diperhatikan di SVLK. Nah, ketika semua syarat aspek indikator sudah tercapai, barulah LPVI atau lembaga penilai verifikasi independen tadi memberikan sertifikat ke perusahaan atau industri tersebut. Nah, situlah prosesnya nih. Nah, berarti kalau untuk saat ini kadang-kadang tadi baru 50% gitu ya? Ya, kurang mungkin nih. Kurang 50% dari industri kayu yang baik dari hulu sampai hilirnya yang sudah menggunakan dokumen SPK. Nah, itu bagaimana supaya semua orang, semua industri itu akhirnya memang bisa mencapai SPK? Itu siapa-siapa saja yang harus bertanggung jawab, dan apa yang dilakukan supaya semua orang mengurus dokumen itu, sehingga kita benar-benar bisa melihat bahwa nanti pada saatnya itu bahwa kayu yang beredar itu adalah kayu-kayu yang legal saja gitu. Kita tidak lagi menggunakan kayu-kayu ilegal. Bagaimana cara, siapa yang bertanggung jawab di sana? Kalau yang bertanggung jawab ya nih, sebelum kita mencapai ke sana, jadi dari tahun 2009 mulai munculnya regulasi SVK ini. Sebelumnya ada 2001 nih, kita di beberapa NGO, peneliti, akademisi dan pemerintah juga ada Bali deklarasi di situ bahwasanya solusi untuk memberantas illegal logging adalah membuat sebuah sistem verifikasi legalitas kayu. 2009 dibuatlah regulasinya, sampai sekarang 2021 sudah terjadi 8 kali perubahan regulasi. Nah, ini bentuk keseriusan pemerintah sebenarnya di sini dalam hal untuk bagaimana sih pemanfaatan hasil hutan kayu yang legal ini dengan SVLK ini bisa dimanfaatkan dari kalangan korporasi hingga UMKM. Nah, terakhir keluarlah
Permen 21 Permen LHK nomor 21 2020. Nah, situ memang melihat bagaimana UMKM ini bisa, atau hutan rakyat ya notabene, yang perusahaan-perusahaan kecil lah nih ya, petani dan industri kecil bisa memperoleh sertifikatnya atau mengadopsi, mengaplikasikan, mengimplementasikan SPLK ini secara baik. Nah, kalau untuk yang bertanggung jawab tadi, semuanya karena ini prinsipnya keterwakilan ya nih, semua yang unsur yang pemerhati lingkungan dan hutan terlibat di sini. Nah, tetapi yang kita bahas lebih baiknya untuk yang lebih ke perhutanan sosial, hutan rakyat atau industri kecil. Nah, disinilah peran multi stakeholder tadi untuk membantu dalam hal bagian non fiskal dan fiskal lah. Non fiskal ini bisa jadi pendampingan, kemudian pemberdayaannya, kemudian bagaimana cara memenuhi verifikasi indikator untuk pengurusan sertifikat ini, karena memang banyak verifikasinya nih, memang banyak sekali. Kalau dibilang tadi katakan ribet, nggak ribet sebenarnya, tapi masyarakat malas mengurusnya gitu. Kayak gitulah, karena belum pernah melalui. Mungkin karena informasi itu belum sampai ke mereka. Bisa jadi seperti iya, itu, ya? karena mereka karena melihat dokumen banyak, ya bisa jadi karena tidak ada pendampingan itu nih, pemberdayaan. Nah, disitulah berperan, misalnya kalau untuk UMKM mungkin bisa dari industri dan perdagangan dinas, kemudian dari yang area perhutanan sosial dan hutan rakyat bisa dari dinas kehutanan provinsi gitu, untuk melakukan pendampingan sampai ke pembiayaan. Bisa juga mestinya dari KPH bisa jadi ya? Iya, KPH pun ya, harus melakukan pemberdayaan di situ. Iya. Sebenarnya ya di dalam regulasi yang terakhir P21 ini ada negara untuk membantu pengurusan sertifikat, karena biaya sertifikatnya yang cukup mahal ya kata orang. Jadi untuk pengurusan yang pertama dalam hal mempercepat SPLK di Indonesia ini, ada beberapa pemerintah kayak KLHK menganggarkan dana untuk membantu untuk pengurusan sertifikat ini, karena harus membayar ke lembaga penilai dan verifikasi independen tadi, karena pihak independen. Nah gitu nih. Berarti memang ada upaya bahwa ini kayu itu memang harus legal gitu ya, beredar itu dan legal, tapi negara juga terlihat sudah mulai ada itikat baik gitu ya, mengalokasikan dana, tinggal ini diakses. Cuma masalahnya kan masih ada informasi yang belum terbuka. Berarti kita tuh harus ya sama-sama lah ya mengkampanyekan, bersama-sama menyampaikan ke para pihak bahwa kita emang ayolah sama-sama kita melakukan menjelaskan ini asal usul kayu ini dari mana, punya dokumen yang jelas, sehingga nanti para pengguna juga lega bahwa kayu yang mereka gunakan itu legal gitu. Dan kalau gitu berarti semua orang termasuk kita para pengguna kayu gitu ya, apakah kita ya kita hari-hari kita bisa gunakan kayu, ada meja, ada kursi yang kita manfaatkan, bahkan sampai pensil gitu sampai pensil itu juga dari kayu gitu. Nah, kita harus memastikan bahwa itu benar-benar legal gitu, beredarnya secara sah. Ada himbauan apa Firdan untuk kita ini supaya kita juga berkontribusi aktif dalam melacak balak gitu ya, melacak balak kayu-kayu atau produk kayu yang kita gunakan? Kalau dikatakan lebih ke himbauan, atau kok nggak himbauan gini dulu, kita pengguna itu bisa nggak sih kita melihat ini benar nggak sih barang yang kita gunakan ini legal gitu? Itu bisa nggak kita lihat? Bisa nih.